Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan ini. Saya sebagai guru, adik-adik sebagai siswa atau peserta didik. Mana kedua kelasnya? Iya Bu. Ya Bu. Hadir semua? Iya Bu, hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adik-adik mampu menjelaskan pengertian sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, adik-adik mampu memahami dalil tentang hidup berfoya-foya. Yang ketiga, adik-adik mampu memahami dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya. Yang terakhir itu adik-adik mampu memahami cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Sebelum kita masuk materi, untuk ketua kelasnya pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang materi tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya. Ada yang tahu apa itu berfoya-foya? Ya Bu, senang-senang Bu. Ada lagi? Menghabiskan uang yang dalam hal yang bermanfaat Bu. Ada lagi? Baik adik-adik, berfoya-foya itu merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Yang dimaksud berfoya-foya di sini adalah menghabiskan uang atau harta untuk tujuan bersenang-senang. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakan. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas. Israf dan boros tafsir dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan profesional. Baik, yang kedua itu ada dalil tentang sifat hidup berfoya-foya. Minta tolong adik-adik tolong untuk membacakan. Cok, mana tadi? Keluar. Adik Inang, silakan. Fa'idul qurban haqqahu wal miskina wal miskin wal Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.
secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra. Ayat di atas secara tegas mengatakan bahwa pemboros merupakan saudara setan. Contoh perilaku taksir dan israf. Berikut ini ada beberapa contoh perilaku taksir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada contoh taksir dan israf dalam makan dan minum. Seorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu secara tasyakuran. Yang kedua itu contoh taksir dan israf dalam berbicara, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Yang ketiga ada contoh taksir dan israf dalam penampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Banyak dampak negatif dari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama itu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melainkan akhirat. Yang kedua itu menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Selanjutnya, cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketiga, bergaya hidup sederhana. Keempat, selalu bersyukur. Kelima, bertindak selektif dan terencana. Keenam, bersikap rendah hati. Mungkin itu saja adik-adik. Selanjutnya ibu akan membagi dalam 4 kelompok. Dari sini ibu hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 3. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Iya. Baik adik-adik, kita kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab. kelompok 2. Mak, mau ya? ada kelompok 1. Sini paling dekat. Apa lagi? Ada. Nanti ada soalnya nanti.
Kalian sudah? Kalau sulit soalnya cukup satu nomor saja ya. Satu nomor. Kelompok 2, Bu. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab. Pertanyaannya, sifat berfoya-foya akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memicu frustasi dan tekanan batin, takut hartanya habis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan. Menurut pendapat kelompok kami, kelompok 2, karena seorang bergaya hidup foya-foya akan banyak mengeluarkan harta atau uang secara tidak terkontrol, karena mempertaruhkan gengsi dan hawa nafsu. Jadi hidup berfoya-foya itu adalah hidup ya. Kita tahu bahwa hidup berfoya-foya adalah sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup berfoya-foya bisa jadi mengeluarkan sesuatu perilaku yang tidak baik. Salah satunya ketika mungkin kita kehabisan uang gara-gara mungkin kita membeli sesuatu yang tidak penting atau yang tidak berguna bagi kita. Kemudian ketika uang kita habis, salah satunya dampak negatifnya adalah bisa jadi kita akan melakukan tindakan mencuri, kemudian menjahati teman-teman kita di luar sana dengan merampas, bahkan merampok uang-uang mereka. Jadi perilaku ini kenapa dibenci? Karena lebih banyak sesuatu yang negatifnya. Jadi kita ketahui sendiri bahwa sifat berfoya-foya adalah sesuatu yang tidak baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya perwakilan dari kelompok 1. Langsung saja pertanyaannya itu, secara kodrat alamiah manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Mengapa demikian? Jadi sifat konsumtif ini bisa timbul dari diri manusia karena adanya nafsu yang besar, nafsu untuk memiliki sesuatu barang gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang beli sebuah produk, lalu di kemudian hari muncul produk yang lebih baru, maka orang itu akan belinya lagi dan begitu seterusnya. Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat konsumtif? Yaitu dengan kita bersedekah, kita membagikan harta kita
agar lebih bermanfaat juga. Atau juga kita bisa menabung untuk investasi kita di masa yang akan datang. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Tiga. Ada lagi? Sakit pinggung nggak? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Soalnya wabarakatuh. secara berat alamiah manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilaku bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Mengapa bisa demikian? Karena ketika ada tetangga kita yang membeli barang-barang, kita ingin juga membeli, karena itu yang dikatakan oleh Abi tadi ya, karena kita memiliki syahwat yang lebih tinggi. Kenapa syahwat? Nafsu. Beda nafsu syahwat nah. Nafsu yang kemudian untuk cara menghindarinya yaitu kita harus mengingat ayat yang telah dibacakan tadi. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Kemudian kita harus mengingat kembali bahwa harta itu adalah salah satu ujian. Kemudian juga kita harus memperbanyak bersedekah. Mungkin saya Mau 18 nih. Kelompok 4 Bu. bawa-bawa tadi. Kelompok 4 sudah selesai ya? Sakit. Salvia Bu. Ya, terus maju. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4, di mana pertanyaan itu sifat berfoya-foya akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memicu frustasi dan tekanan batin. Takut hartanya habis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi atau timbul karena adanya rasa cinta dunia yang tidak terkontrol dan jauh dari ajaran agama. Mungkin itu saja. Baik, mungkin sampai di sini. Bila ada kekurangan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.